Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam mata pelajaran kimia kelas 11, yaitu hidrolisis garam. Ketika mendengar kata garam, yang biasa terlintas di pikiran kita adalah garam dapur yang digunakan sehari-hari untuk memasak. Namun, dalam ilmu kimia, garam memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas. Terdapat reaksi menarik yang terjadi ketika suatu garam dilarutkan ke dalam air, dan reaksi tersebut dikenal dengan istilah hidrolisis. Pada video ini akan dibahas dua hal utama, yaitu pengertian hidrolisis garam dan jenis-jenis hidrolisis garam. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu perlu dipahami data mengenai basa kuat dan basa lemah. Karena data ini akan menjadi acuan dalam menentukan sifat suatu garam. Nah, untuk data basa kuat, diantaranya ada NaOH atau natrium hidroksida, ada KOH atau kalium hidroksida, serta beberapa hidroksida dari golongan 1A dan 2A lainnya seperti LiOH atau litium hidroksida, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, hingga BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Adapun basa lemah diantaranya ada NH3 atau amonia, ada AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, dan beberapa senyawa lain sebagaimana tertera dalam tabel ini. Nah, selanjutnya perlu dipahami pula mengenai data asam kuat dan asam lemah. Asam kuat diantaranya ada HCl atau asam klorida, ada HNO3 atau asam nitrat, ada asam sulfat H2SO4. Ketiga asam ini merupakan asam kuat yang paling sering dijumpai dalam pembahasan soal. Nah, ada pun juga data dari asam lemah, itu ada CH3COOH atau asam asetat, ada HCN, asam sianida, ada HF, asam fluorida, ada H2CO3 atau asam karbonat. Nah, tabel data asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah ini akan menjadi kunci utama dalam memahami apakah suatu garam mengalami hidrolisis atau tidak, serta apakah larutan garam tersebut bersifat asam, basa, ataupun netral. Berikut akan dibahas mengenai pengertian dari materi hidrolisis garam. Pertama, apa yang dimaksud dengan garam? Garam adalah senyawa ion yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam merupakan reaksi antara ion positif atau ion negatif dari garam dengan air. Nah, reaksi ini dapat menghasilkan ion H+ atau OH-, sehingga menyebabkan pH larutan garam menjadi asam, basa, atau netral. Nah, secara umum hidrolisis garam itu memiliki 4 jenis. Ada garam yang menghasilkan larutan bersifat netral, ada garam yang menghasilkan larutan bersifat basah, ada garam yang menghasilkan larutan bersifat asam, dan juga ada garam yang kation dan anionnya sama-sama mengalami hidrolisis. Nah, penentu dari keempat jenis tersebut adalah asal pembentuk garam itu sendiri, yaitu apakah garam tersebut berasal dari asam dan basa yang sama-sama kuat, kuat dan lemah dan kuat, atau sama-sama lemah. Nah, berikut akan dibahas satu persatu. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, berikut disajikan tabel mengenai jenis-jenis hidrolisis garam. Nah, yang pertama ada jenis garam yang menghasilkan larutan bersifat netral. Itu berasal dari asam kuat,
dan basa kuat dengan pH-nya sama dengan 7 karena netral. Contoh garamnya Na2SO4. Untuk hidrolisis, pada garam yang menghasilkan larutan bersifat netral itu tidak mengalami hidrolisis. Nah, jenis yang kedua itu ada garam yang menghasilkan larutan bersifat basa. Itu berasal dari asam lemah dan basa kuat, di mana pH-nya itu lebih dari 7 atau bersifat basa. Nah, contohnya itu ada NaF. Untuk hidrolisisnya terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian. Jenis ketiga ada garam yang menghasilkan larutan asam. Itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Untuk pH-nya kurang dari 7 dan bersifat asam. Untuk contoh garamnya itu ada AlCl3. Untuk hidrolisis itu terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Nah, jenis yang keempat yaitu garam yang kation dan anionnya sama-sama mengalami hidrolisis, berasal dari asam lemah dan basa lemah. pH-nya, jika nilai Kb lebih dari Ka, maka pH-nya lebih dari 7. Jika nilai Kb kurang dari Ka, maka pH-nya kurang dari 7. Dan nilai Ka sama dengan Kb, pH-nya sama dengan 7. Jadi, penentuan pH pada jenis garam yang kation dan anionnya sama-sama mengalami hidrolisis ini ditentukan pada nilai Kb dan Ka-nya. Nah, untuk contoh garamnya itu CH3COONH4. Nah, garam jenis ini itu terhidrolisis total. Selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi hidrolisis garam. Nah, pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana persamaan reaksi untuk setiap jenis garam, disertai penjelasan mengapa larutan tersebut dapat bersifat asam, basa, dan netral. Nah, contoh yang pertama itu jenis garam dari asam kuat atau basa kuat. Nah, contohnya itu ada garam Na2SO4. Yaitu garam yang berasal dari NaOH sebagai basa kuat dan H2SO4 sebagai asam kuat. Nah, apabila garam ini dilarutkan dalam air, garam tersebut akan terdisosiasi sempurna menjadi Na2SO4 aquos menjadi 2Na plus aquos plus SO4 2- aquos. Nah, pertanyaannya, apakah ion Na plus dan SO4 2- ini dapat bereaksi dengan air? Jawabannya tidak. Hal ini disebabkan karena Na plus berasal dari basa kuat NaOH, sehingga ion tersebut bersifat stabil dan tidak bereaksi kembali dengan air. Demikian pula dengan ion SO4 2- yang berasal dari asam kuat H2SO4. Nah, ion ini juga tidak dapat bereaksi dalam air. Nah, karena tidak terbentuk ion H+, ataupun ion OH- tambahan, larutan garam ini bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak dapat mengalami hidrolisis. Selanjutnya, ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya yaitu garam NaF, yaitu garam yang berasal dari NaOH, basa kuat, dan HF yang merupakan asam lemah. Nah, reaksi disosiasinya yaitu NaF aquos menjadi Na plus aquos plus F- aquos. Nah, ion Na tetap tidak bereaksi dengan air karena berasal dari basa kuat. Akan tetapi ion F- karena berasal dari asam lemah itu akan bereaksi dengan air. Nah, reaksinya yaitu F- aquos plus H2O liquid, reaksi bolak-balik HF aquos plus OH- aquos.
Nah, perlu diperhatikan bahwa reaksi ini menghasilkan ion OH-. Nah, adanya ion OH- atau ion hidroksida ini yang menyebabkan larutan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Untuk ion Na+, tidak mengalami hidrolisis. Jadi, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Selanjutnya, ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, contoh ketiga ini itu ada garam AlCl3, yaitu garam yang berasal dari AlOH3 kali basa lemah dan HCl sebagai asam kuat. Nah, reaksi disosiasi ini AlCl3 aquos menjadi Al3 plus aquos plus 3Cl- aquos. Nah, berbeda dengan contoh sebelumnya, ion Cl- ini tidak bereaksi dengan air karena berasal dari asam kuat. Ion Cl- ini. Akan tetapi, ion Al3+, karena berasal dari basa lemah, ini akan bereaksi dengan air. Jadi, ion aluminium mengalami reaksi hidrolisis dengan air, yaitu persamaan reaksinya Al3 plus aquos plus H2O liquid menjadi dengan reaksi bolak-balik AlOH2 plus aquos plus H plus aquos. Nah, untuk ion Cl- itu tidak mengalami hidrolisis karena berasal dari HCl asam kuat. Nah, untuk garam dari asam kuat dan basa lemah, ini akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat asam, di mana pH-nya itu kurang dari 7. Selanjutnya ada jenis garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya ada garam CH3COONH4 atau amonium asetat. Ini garam yang berasal dari CH3COOH sebagai asam lemah dan NH3 sebagai basa lemah. Nah, untuk reaksi disosiasinya itu ada CH3COONH4 aquos menjadi CH3COO- aquos plus NH4 plus aquos. Nah, kedua ion tersebut sama-sama bereaksi dengan air. Jadi, reaksi hidrolisis ada ion asetat, CH3COO- aquos plus H2O liquid menjadi dengan reaksi bolak-balik CH3COOH aquos plus OH- aquos. Nah, untuk ion amoniumnya juga mengalami reaksi hidrolisis dengan persamaan reaksi NH4 plus aquos plus H2O liquid menjadi dengan reaksi bolak-balik NH3 aquos plus H3O plus aquos. Nah, karena kedua ion tersebut menghasilkan ion H+ maupun ion OH- secara bersamaan, sifat larutan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu ion saja. Jadi, sifat larutannya itu ditentukan dengan perbandingan nilai Ka, yaitu tetapan asam, dan nilai Kb, yaitu tetapan basanya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila Ka-nya sama dengan Kb, larutan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Apabila Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Apabila Ka lebih kecil daripada Kb, larutan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Nah, karena kedua ion ini, baik
kation maupun anionnya ini sama-sama mengalami hidrolisis, maka jenis ini disebut dengan hidrolisis total. Nah, ini merupakan proses reaksi hidrolisis garam. Gambaran proses reaksi hidrolisis garam, di mana pada ionisasi garam, CH3COONA itu menjadi CH3COO- dan Na+, di mana CH3COO-nya nantinya bertemu dengan H2O. Ini bertemu dengan H2O, terjadi reaksi sehingga CH3COO-nya mengambil H+ dari H2O ini. Terbentuklah produk CH3COOH plus OH-. Nih, CH3COOH plus OH-. Larutan yang bersifat basa. Ini contohnya pada CH3COONA yang ada di dalam hand warmer. Demikian video pembelajaran mengenai hidrolisis garam. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.